Ya, saksi itu ketika diperiksa harusnya dijawab. Karena apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar itu kan harus dia buka di depan pengadilan. Tetapi saksi yang diajukan oleh kepolisian, yaitu penyidik, yang namanya penyidik lo harusnya terus terang dong. Ya dong, jujur. Itu kan yang kita harapkan dari aparat penegak hukum toh. Masa ditanya nama polisi jawab, tapi ditanyain sama kuasa hukum nggak mau jawab. Kan lucu. Kalau kamu benar, kenapa kamu mesti sembunyikan dan tidak mau jawab? Nangkep ya Pak ya? Jadi ketika saya mau nanya tentang berkas perkara, dia nggak mau jawab di situ. Karena dia tahu pertanyaan saya berikutnya adalah P19 ya dari berkas perkara, yang dimana jaksa menyatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur dan tidak ada alat bukti di situ. Tapi Pak, nggak apa-apa, biar masyarakat melihat. Walaupun kita kalah secara hukum di situ, misalnya ya diputus salah sekalipun di sini, tapi masyarakat sudah tahu Syekh itu benar. Itu satu. Kedua, ketika sekarang ini mabes sudah meludah, kita masih ada harapan di kejaksaan. Ya, jadi kejaksaan belum meludah. Jadi dia masih bisa melihat dengan adil, oh ini ternyata Syekh ini tidak bersalah karena dia udah kasih P19 sebelumnya. Tidak ada alat bukti dan tidak memenuhi unsur toh. Jadi sangat mudah untuk dia mengeluarkan yang namanya SKP 2. Surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, itu yang nanti kita harapkan, Pak. Terus mengingat hari Senin dan Selasa ya, Iya. Senin kesimpulan, Selasa keputusan. Terus saya lihat TikToknya Pak Alvin selalu viral. Yang terakhir ini di galangan kapal, Iya. dan Pak Alvin menuliskan surat terbuka untuk Iya. pemerintah. Betul. Boleh dong kok disampaikan kembali di Lokyus TV tentang yang kemarin Pak Alvin sampaikan. Sampai Pak Alvin bilang ada makan gratis dan lain-lain. Betul. Jadi gini Pak, ya, kita melihat bagaimana oknum-oknum itu bekerja. Seseorang yang mungkin berbeda pandangan, ya agama, atau beda pandangan keyakinan, atau beda pandangan culture, itu tidak seharusnya dikriminalisasi. Ya, tidak seharusnya dikriminalisasi secara hukum. Karena yang namanya beda pandangan, orang bisa aja berbeda pandangan. Sekarang kalau cuma beda pandangan siapa yang memimpin santri di depan laki-laki atau perempuan, pertanyaan saya simpel Pak. Ya kan? Sekarang banyak orang berbeda pandangan antara laki-laki, wanita, dan gay. Kenapa kok yang gay itu kagak pernah dipermasalahkan? Apakah gay itu tidak haram? Apakah gay itu dihalalkan secara agama? Ya kan? Tetapi saya lihat, ya kan, hal-hal yang lebih dipermasalahkan ini hanyalah hal sesuatu yang padahal sudah dipermasalahkan dari zaman dulu, emansipasi wanita. Itu pun negara-negara lain sama Pak. Ya di Amerika juga sama, di Indonesia 1928 ada yang namanya era Kartini. Ya, habis gelap terbitlah terang. Tujuannya apa? Itu emansipasi wanita. Kesetaraan. Ya. Dan hal yang sama dulu pendeta-pendeta, ya pastor-pastor itu laki-laki semua dulu. Sekarang kita lihat banyak pendeta-pendeta yang wanita. Hani Kristianto itu wanita, ya. Banyaklah gitu loh. Contoh-contohnya yang wanita-wanita ini sudah mulai diberikan panggung di situ ya. Karena kenapa? Keagamaan, ya. Siapa yang Tuhan pilih untuk menyampaikan wahyu? Itu kan haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Kalau Tuhan memberikan dia mau wanita yang menyampaikan, ya sudah biarkan saja. Itu menurut pandangan saya ya di situ ya. Jadi saya melihat bagaimana ya seseorang itu kadang-kadang picik ya. Mereka berpikir kalau yang muslim misalnya makan babi haram. Tapi korupsi nggak ada yang diharamkan Pak. Saya lihat banyak-banyak pemuka agama, ketua PKS yang mana adalah sebuah ketua pemuka agama juga korupsi di situ, uang negara, uang masyarakat. Kok nggak ada yang demo? Ya, kok nggak dimiskinkan? Lah justru Pak Panji Gumilang yang dibilang ada penistaan agama langsung dibilang TPPU, ya. Terus galangan kapalnya tiba-tiba pembangunan padahal dia mau ngambil ikan untuk diberikan makan untuk masyarakat, yang dimana itu kan makanan gratis buat para santri, ya. Nah, hal ini dicanangkan pula oleh calon presiden kita, ya, presiden ke-8 nanti, juga bilang makan siang gratis. Jadi bagaimana seseorang yang mendukung program pemerintah, ya, dan mengikuti program pemerintah kok dikriminalisasi?
dikriminalisasi dan dilarang. Ini saya nggak habis pikir loh. Berarti sama aja di bawah misalnya ada bupati atau ada gubernur ya yang melawan putusan atau kebijakan dari presiden yang dia ada di atasnya. Jadi seolah-olah kita punya tangan kita gebukin kepala sendiri. Ya itu kan aneh Pak. Lucu lah kalau kita lihat ada orang di jalan gebukin kepala sendiri. Kenapa lo gebukin kepala sendiri? Gue nggak setuju sama pikiran kepala gue. Nggak bisa Pak. Tangan itu harus ngikutin otak berbicara apa. Otak bilang maju, Sinkron. ya otak bilang kaki untuk maju, kaki maju. Nggak bisa otak bilang kaki maju, kakinya malah ke atas. Nggak bisa kayak begitu Pak. Nah, ini yang saya lihat makanya ya. Saya melihat bagaimana jelasnya Syekh Panji Gumilang ini sedang dikriminalisasi Pak. Siapapun yang mau menanyakan fakta-faktanya, saya bisa berikan fakta-faktanya Pak. Selain itu ada satu lagi Pak ini Pak, ya, yang namanya pajak ya, pajak bangunan PBB itu naik biasanya 2%, 3%, 5% paling normal. Ya. Ini pajak 1 tahun naik 1.478% Pak. Jadi dari orang yang tadinya bayar pajak 200 juta di sini ditagihkan 3,5 miliar, 1.400%. Bapak tahu pajak yang kemarin 20% dia mau naikin jadi berapa? Hampir 40% ya. Baru naik 20% aja pada teriak Pak, pada demo Pak. Termasuk Reaksinya besar-besar. ya, termasuk si hotdog Pak. Ya. Ya, lawyer yang gembun Iya, itu iya. kan. Dia teriak paling kencang dia bilang. Gini ya. Iya, Holy Wing gua gimana? Lu kagak mikirin bla 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 bla. Dia bisa bilang kayak begitu. Itu baru 20%, Pak. Ini 1.400%. 20% aja dia Inul juga udah ngomong. Ini kalau kayak begini saya bakal tutup nih. Karyawan-karyawan saya bakal saya pecat-pecatin di situ. Akhirnya Kemenparekraf menunda kenaikan pajak tersebut. Ya, itu baru 20% loh. Dia bilang bisa mematikan sebuah bisnis. Itu 1.400. Lu bukan matiin lagi, lu pancung tuh di depan istana negara. Seolah-olah kan kayak begitu, Pak. Ya, kasihan Pak orang seperti ini ya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Kalau dinaikin 1.400%, kenapa nggak seluruh warga negara PBB-nya naikin 1.400%? Saya mau tahu, besok demo nggak itu istana? Loh ya kan? Kalau tahun ini PBB setiap warga negara dinaikin 1.478%, dia harus bayar. Ya kan? Saya yakin Pak, hitungan detik itu presiden digulingkan Pak sama masyarakat Pak. Ya kan? Tapi ini kan yang dilakukan adalah tebang pilih. Dilakukan adalah orang yang pejabat-pejabat ini tidak suka. Dia tidak suka karena apa? Kalau karena dia melawan hukum, ya kan? Syekh nggak takut kok dia jalanin persidangan, dia jalanin masuk penjara. Tetapi kalau didiskriminasi hanya karena berbeda pendapat, saya merasakan bahwa itu sudah melanggar HAM Pak. Hak asasi manusia sudah dilanggar. Dan saya yakin kalau sudah ada pelanggaran HAM, presiden pun seharusnya turun tangan di situ. Karena ini sudah bukan lagi hukum, tapi hak asasi manusia sudah dilanggar di negara ini. Sebelum closing statement, berarti kan artinya yang Ko Alvin hadapi ini banyak orang, banyak institusi. Itu tidak menjadi kekhawatiran. Gak usah khawatir Pak. Kita ini sebagai manusia hanya takut pada Allah SWT itu. Kalau di dalam agama saya kita hanya takut pada Tuhan Yesus. Gitu. Buat apa kita takut sama manusia yang bisa membunuh badan kita? Kita harus takut pada Allah yang bisa membunuh jiwa kita. Itu yang saya selalu lakukan. Hidup kita di sini singkat. Ya toh kita membela orang yang benar. Saya kemarin membela Indosuria sampai saya masuk penjara. Saya jalanin. Ya kan? Saya nggak banyak protes ayo dia mau kriminalisasi saya, dan saya hanya satu-satunya orang yang disidang 2 kali putaran. PN, PT, MA, disidang lagi PN, PT, MA. Hanya karena sidang pertama di MA saya dilepas. Kan lucu Pak. Terus disidang lagi dari awal, perkara yang sama. Kan nggak boleh itu nebis in idem. Tapi hal yang seperti itu mereka langkahi dan tidak ada yang berteriak. Ya saya jalanin pula toh. Keluar dari penjara, saya tetap bela masyarakat. Selama saya lihat benar. Ingat Pak, saya bukan bela agamanya,
saya bukan bela keyakinannya, yang saya bela adalah hak hukumnya. Mau orang itu Islam, Buddha, Hindu, Kristen, kalau hak hukumnya dilanggar, saya akan bela. Saya berani bela. Ya, jadi bukan berarti, kamu Muslim, udah saya nggak mau bela. Nggak ada itu. Oh ini Muslim sesat, oh ini Muslim ini, kita harus bela Muslim yang nggak sesat, Muslim sesat nggak boleh. Sesat kan menurut orang. Ya kita kan buktikan di pengadilan atas hak hukum dia. Apalagi yang sedang dipermasalahkan misalnya TPPU. TPPU kan pencucian uang nggak ada hubungannya dengan agama, Pak. Ya, jadi kalau banyak orang yang berbicara ketika saya membela hak hukum Pak Panji Gumilang, dibilang, Pak, kenapa kok Pak Alvin mau membela Pak Panji Gumilang? Padahal beliau adalah penista agama. Saya bela hak hukumnya, itu ya patut digarisbawahi. Saya membela hak hukumnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kalau hak hukumnya dilanggar, kami sebagai lawyer wajib membela, itu sesuai undang-undang advokat. Yang saya lakukan adalah penegakan hukum, menjalankan undang-undang. Jadi kalau saya dibilang salah, ikut menegakkan undang-undang, ya saya bingung lagi dah kalau kayak begitu kan. Apakah negara ini mau isinya semua penjahat kah? Atau bagaimana? Ya, closing statement untuk Syekh Panji Gumilang dan pemerintah. Untuk Pak Panji Gumilang, saya berharap agar beliau bisa tabah, ya, tegak, dan tetap ketika nanti keluar dari penjara, ya, jadi macan yang masih mengaum. Ya, jangan kayak Ahok keluar penjara jadi kucing, ya kan? Cari daun muda, senang-senang, santai-santai, jangan Pak. Ya kan? Beliau itu saya yakin punya visi yang mantap. Kenapa? Dia hidup di dunia ini, dia menabur demi pahala di surga. Dan saya mau beliau itu ketika keluar penjara tetap lanjutkan. Karena banyak masyarakat di Indramayu ini tergantung pada Syekh Panji Gumilang. Ya, jangan pikirkan omongan-omongan buruk. Tapi kalau ada omongan-omongan buruk di situ, ya kan, selalu klarifikasi. Karena kalau tidak klarifikasi, orang berpikirnya, oh, lu diam berarti lu salah. Ya, kepada pemerintah, saya hanya ingin pemerintah ini tegak, ya, juga menegakkan hukum seadil-adilnya. Kalau memang orang itu benar, apapun keyakinannya, ya, apapun dia agamanya, harusnya dibela. Ya, makanya kemarin juga ada yang agama Kristen itu dibubarkan di Tangsel kan, langsung RT-nya diamankan di situ. Jadi itu hal yang bagus. Tapi kita melihat ini dalam skala besar bagaimana pesantren Al Zaitun ini sedang berusaha dimatikan oleh oknum, ya. Saya bilang oleh oknum, bukan oleh polisi, tapi oknum-oknum. Oknum polisi, oknum Menko Polhukam di situ, ya. Yang mana akhirnya terbukti Menko Polhukam itu menerima anggota petisi 100 yang mau menggulingkan presiden, ya kan? Jadi sebenarnya bisa kelihatan siapa itu mereka yang menjolimi Al Zaitun adalah mereka yang sebenarnya pengkhianat bangsa. Kalau ada pemerintahan yang sah mau digulingkan, pemerintahan yang sah mau digulingkan, itulah teroris sesungguhnya, Pak. Kita ini sebagai warga negara, dan saya Alvin Lim pun sebagai warga negara, saya dukung penuh 100% pemerintah yang sah. Kalau memang Prabowo terpilih, saya akan dukung Prabowo dengan jiwa raga saya, Pak. Ya kan? Jangan kita itu malah gulingkan. Nah, hal yang sama, pemerintah pun harusnya membela masyarakat yang mendukung pemerintahan. Justru kalau masyarakat yang mendukung pemerintahan dikriminalisasi, nanti pemerintahan itu akan menjadi tidak kuat, ya, dan pendukung-pendukungnya hilang semua di situ. Hati-hati, ya, seperti yang Luhut bilang di situ, hati-hati oknum, ya. Ada orang-orang yang mana menjadi serigala berbulu domba, Pak. Pura-pura baik ke pemerintahan, nanti ujung-ujungnya gigit. Nah, itu yang mana pemerintah itu harus jeli, ya. Saya lihat kok gimana Pak Panji Gumilang ini dari zaman Presiden Soeharto sudah mendukung ke pemerintahan. Ya, foto-fotonya Mas Soeharto banyak. Foto-foto sama Gus Dur ada di situ. Ya, jadi itu yang patut sebenarnya kita lestarikan dan kita dukung, Pak. Ya. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih. No viral.